Keresahan dirasakan oleh para pelaku usaha. Memangnya sejauh ini langkah penegakan hukumnya seperti apa sih dari Anda terlebih dulu Pak Rizky? Ya, kalau saya lihat kan sekarang memang sudah sangat baik ya, dalam artian kan ini perlu kita tingkatkan lagi. Justru dengan adanya Ditjen Gakum ini akan membantu para penegak hukum yang lain ini untuk bisa melakukan penertiban lah terhadap masalah illegal mining ini. Karena ini udah menjadi momok menurut saya, menjadi penyakit gitu loh. Kalau nggak diberantas sampai akarnya sih nggak akan bisa itu Oke. menurut saya. Kalau dari Pak Resvani, akar apa sih Pak yang menyebabkan langkah penegakan hukum ini sangat sulit untuk dilakukan? Apakah memang terkait dengan ada oknum-oknum atau bisa dikatakan quote unquote mafia yang selama ini dikatakan oleh sejumlah pihak? Ya, kita memang harus melihat persoalan peti ini kalau ingin diselesaikan sampai pada akar-akarnya. Jadi pertama, bahwa komoditas mineral dan batu bara ini adalah komoditas dengan nilai tinggi. Ya, maka sudah menjadi tentunya bagi semua pihak ingin mencari benefit di situ, benefit yang cukup tinggi, dilakukan tanpa membayar pajak tadi ya, royalti dan sebagainya, dengan metode penambangan seadanya, itu walaupun menggunakan alat-alat besar juga gitu, sehingga itu harus kita perhatikan dari sisi tracing ya, tracing dari sumber bahan ini nanti dibawa kemana nih sama peti ini? Karena berdasarkan Undang-Undang Minerba yang di adendum di tahun 2020, Undang-Undang 3, itu di pasar 158 itu udah jelas ya, udah jelas bahwa peti itu bisa dikenakan sanksi penjara, pidana ya, dan sekaligus denda 100 miliar ya, maksimal 100 miliar. Dan bahkan pemegang IUP saja di pasal 160, kalau IUP-nya masih eksplorasi tapi dia melakukan penambangan, itu kena sanksi yang sama. Dan juga siapapun yang membantu dalam proses pengangkutannya, menadah atau menggunakan barang ilegal ini juga kena sanksi. Nah, jadi yang pertama dari sisi itu akar masalah yang sumber cuan tadi harus di-tracing dengan baik, dan saya apresiasi juga kepada pemerintah saat ini juga sudah menerapkan Simbara. Simbara ini sistem yang ada di Kementerian SDM yang telah diintegrasikan dengan sistem yang ada di kementerian lain untuk bisa juga hanya salah satu dari fungsinya itu bisa nge-trace semua sumber asal barang ini. Dia misalnya ke smelter, ini asalnya dari mana, dia legal atau tidak legal, udah bayar pajak atau belum, sebagainya. Sudah jalan untuk komoditas batu bara, sudah jalan untuk komoditas nikel dan timah. Ya, kita tunggu berikutnya untuk kita dorong terus ya untuk komoditas-komoditas yang lain, itu satu. Lalu yang kedua mungkin ada terkait dengan formalisasi izin ya. Ini kaitan mungkin keluhan-keluhan dari pengusaha-pengusaha. Ini kan kita harus lihat juga. Jangan hanya kita berpikir ini oknum saja. Boleh jadi ada pengusaha-pengusaha yang ini kesulitan perizinan mungkin. Nah, ada izin pertambangan rakyat ya. Itu memang saat ini banyak IPR-IPR yang belum terbit ya. Saya lupa angkanya, tetapi kaitannya dengan masih dilakukannya kajian lingkungan hidup strategis yang memang itu tanggung jawab di Pemda. Nah, ini masih terus kita dorong untuk bisa kita percepat gitu ya. Itu juga salah satu dari sekian penyebabnya. Dan yang berikutnya juga tadi kaitan dengan oknum dan sebagainya. Ya saya pikir beginilah. Satu sisi dengan adanya Dirjen Gakum yang telah ada di kementerian itu cukup bagus, tapi akar masalahnya dari persoalan-persoalan oknum dan sebagainya itu juga harus diperhatikan. Jikalau memang kita perlu evaluasi, apakah ada instansi-instansi yang mungkin ada oknumnya di situ melakukan penambangan liar, ternyata kesejahteraannya mungkin masih rendah. Ya, itu juga harus menjadi sorotan diperhatikan oleh pemerintah. Tentunya jika peti ini berhasil diberantas, keuangan negara lebih baik, maka kesejahteraan itu juga akan bisa dipenuhi dari instansi manapun. Jadi kita melihatnya bukan hanya sekadar kita tegakkan hukum tangkap ini segala macam. Akar rumput yang menjadi persoalan ini harus kita selesaikan juga supaya komprehensif. Apakah memang sudah sesuai dengan jadi gini, tadi? saat ini tadi disampaikan oleh Mas Rizky bahwa pemerintah telah membentuk Dirjen Gakum dengan keluarnya Perpres nomor 169 tahun 2024 ini. Nah, di mana pada saat yang lalu di SDM belum ada pihak yang fokus atau Direktorat Jenderal yang fokus untuk menangani ini, masalah hukum ini. Masih dilekatkan dengan fungsi utama inspektur misalnya, tapi dia sebagai PPNS juga. Penyidik pegawai negeri sipil gitu ya, tapi itu tidak maksimal, itu hanya tugas tambahan yang secara NSPK atau norma prosedur kriteria itu belum dibuat sedemikian rupa. Nah, sekarang sudah fokus.
sudah ada Dirjen Gakum. Walaupun beberapa masukan dari kami, dari Perapi juga nanti kita harus pertegas lagi, karena area-area pengawasan yang selama ini yang ada di Direktorat Jenderal Subsektor, misalnya di dalam hal ini Minerba ya, walaupun juga ada nanti di dirjen yang lain, Migas, Kelistrikan, EBT, dan sebagainya di bawah SDM. Nah, pengawasan subsektor selama ini kan sudah melekat dalam pengawasan di aspek pengusahaan, ya, atau aspek bisnisnya, dan aspek teknis, dengan adanya inspektur tambang seperti itu misalnya. Nah, pada saat hadirnya Dirjen Gakum, tentunya pengawasan untuk kepatuhan hukum dan juga penyidikan dan juga penerapan hukum pemberian sanksi semua ada di sini. Nah, saran kami aspek ini kan juga terkait dengan hukum kalau dia melanggar dari peraturan-peraturan yang terkait dengan compliance misalnya juga pelanggaran hukum. Nah, sehingga batasan ini nanti secara juknis ataupun aturan yang lebih bawahnya lagi mohon dipertegas. Dan yang kedua objeknya bahwa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum ini boleh jadi bukan hanya pemegang izin, dan bahkan yang hari ini menjadi topik kita yang bukan pemegang izin. Ya kan, peti ini kan tambang tanpa izin, mereka nggak punya izin, sehingga mereka nggak perlu bayar pajak dan sebagainya tadi kan, tidak melakukan good mining practice sesuai aturan. Nah, maka objeknya apakah kedua-duanya baik yang pemegang izin maupun tambang tanpa izin atau peti itu menjadi objek dari Gakum ini. Sementara tadi Dirjen Sektor Minerba itu hanya mengurusi yang objek yang berizin saja diawasi. Cakupan tanggung jawabnya harus jelas ini harus ya, Pak, jelas. ya? Nah, makanya saya sampaikan tadi bagaimana kita memandang isu dari pertambangan tanpa izin ini yang sudah berlangsung dari dekade ke dekade, tahun ke tahun nggak selesai. Mari kita cari sampai kepada akar permasalahannya. Secara digitalisasi tadi bisa diselesaikan dengan Simbara, secara formalisasi perizinan nanti kita permudah, tetapi tetap harus berdasarkan kriteria-kriteria yang harus dipenuhi dulu sebelum izin itu didapatkan untuk kemaslahatan, dan terakhir penegakan hukum dengan adanya Dirjen Gakum, plus satu lagi peran penegak hukum yang lain, ini hubungannya akan seperti apa? TNI, Polri, KPK, dan sebagainya.